Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri Sejarah Gereja dan Pemikiran Kristen. Di video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam sejarah teologi, Konsili Efesus dan Chalcedon, yang berfokus pada pertanyaan besar. Siapakah Yesus Kristus itu? Mungkin ada yang berpikir, loh, bukannya jawabannya jelas? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Betul sekali, tapi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana hubungan keilahian dan kemanusiaan Yesus? Apakah dia setengah Allah dan setengah manusia? Apakah sifat ilahi dan manusiawi itu bercampur? Atau dia sepenuhnya Allah sekaligus sepenuhnya manusia? Nah, justru karena pertanyaan-pertanyaan inilah gereja abad ke-5 mengadakan dua konsili besar, Efesus tahun 401 dan Chalcedon tahun 491. Mari kita mulai dengan konsili Efesus 431. Di sini, perdebatan dipicu oleh ajaran Nestorius, seorang uskup besar di Konstantinopel. Ia menolak menyebut Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah, dan lebih suka istilah Christotokos, Bunda Kristus. Mengapa? Karena ia khawatir sebutan Theotokos akan membuat orang berpikir Maria melahirkan keilahian. Tapi, lawannya, Cyril dari Alexandria, berargumen, kalau kita menolak Maria disebut Theotokos, itu berarti kita memisahkan Kristus seakan-akan dia punya dua pribadi, satu ilahi, satu manusia. Padahal iman Kristen mengajarkan bahwa Yesus adalah satu pribadi. Hasilnya, Konsili Efesus menegaskan, Maria benar disebut Theotokos karena anak yang dilahirkannya adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus bukan dua pribadi, melainkan satu pribadi dengan dua natur. Lalu kita berlanjut ke Konsili Chalcedon 451. Di sini, persoalan berkembang. Ada ajaran Eutyches yang mengatakan bahwa setelah inkarnasi, natur manusia Yesus seakan-akan tenggelam dalam keilahiannya, jadi Kristus hanya punya satu natur. Gereja menolak pandangan ini. Di Chalcedon, para bapak gereja menyusun rumusan terkenal. Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusia, tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terbagi, dan tanpa terpisah. Rumusan ini menjadi fondasi Kristologi Ortodoks yang sampai sekarang dipegang hampir semua tradisi Kristen. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari konsili ini? Pertama, pertanyaan tentang siapa Yesus itu bukan sekadar debat akademis. Ini menyentuh inti iman kita. Bagaimana keselamatan bekerja, bagaimana Allah benar-benar hadir bersama manusia. Kedua, perdebatan ini menunjukkan bahwa gereja tidak asal-asalan menetapkan ajaran. Ada pergumulan panjang, ada ketegangan, bahkan konflik. Tapi dari situ lahirlah pengakuan iman yang kuat dan jelas. Ketiga, kita belajar menghargai warisan iman. Bayangkan, tanpa konsili Efesus dan Chalcedon, kita mungkin punya gambaran Yesus yang kabur, bukan Allah sejati dan bukan manusia sejati. Teman-teman, ketika kita mengaku Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia, itu bukan sekadar kalimat indah. Itu hasil dari doa, debat, dan perenungan panjang para pendahulu iman kita. Jadi, waktu kita menyembah Kristus, kita menyembah Dia yang sepenuhnya Allah yang layak disembah, sekaligus sepenuhnya manusia yang sungguh memahami penderitaan kita. Luar biasa, bukan? Di video selanjutnya, kita akan mengenal lebih dekat tokoh-tokoh kunci gereja mula-mula. Athanasius, Agustinus, dan Tertullianus. Orang-orang yang pemikirannya sangat berpengaruh bagi sejarah gereja dan teologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya seri ini bisa terus jadi berkat. Tuhan memberkati.